Shalom, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus, saudara-saudara yang terkasih. Puji syukur kita bersama dalam renungan hari ini. Marilah kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati pikiran kita agar setiap pelajaran, setiap firman yang kita dengar menjadi satu nasihat, dorongan, dan kekuatan bagi kita. Semoga dengan firman Tuhan, renungan pagi, renungan harian, renungan kita pada saat ini menjadi satu renungan yang baik bagi diri kita masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama berdoa untuk memulahkan kebaktian kita dalam renungan kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, Tuhan Allah yang terus menyertai dan melindungi kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, kami meninggikan nama Tuhan, kami percaya hanya Engkau satu-satunya Allah yang dapat memberkati dan melindungi kami. Bapa yang baik, pada saat ini hamba-Mu berdoa, biarlah para pendengar dalam renungan ini menjadi dan mendapat satu nasihat lagi di dalam firman Tuhan melalui renungan harian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami ini. Biarlah dengan doa yang sederhana, yang ringkas ini menjadi satu kekuatan dan kami semua yang mendengar melalui renungan ini juga diberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Judul renungan kita pada saat ini adalah menyertai Dia. Dan ayat renungan kita di dalam Markus 3 ayat 13 dan 14. Ayat ini mengatakan seperti ini. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayat renungan kita pada hari ini. Yesus sadar akan kepentingan meluangkan masa yang berkualiti bersama dengan murid-muridnya. Agak luar biasa untuk memahami tujuan utama Yesus, di mana memanggil murid-muridnya yang pertama berkumpul adalah untuk menyertai Dia. Saudara-saudara, bayangkan ini, pribadi yang paling berkuasa dan terkenal di seluruh alam semesta mau meluangkan masa dengan beberapa orang nelayan yang tidak berpendidikan dan berbau busuk di suatu tempat kecil dan terpencil di planet bumi ini. Inilah yang Yesus lakukan bagi murid-muridnya. Dia mengumpulkan semua murid-muridnya untuk bergaul. Dia mengambil masa bersama-sama dengan Dia, menyertai kepada murid-muridnya. Dia melihat apa yang diperlukan bagi murid-muridnya. Saudara-saudara, untuk menyertai murid-murid ilahi, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas hanya perlu memberi respon terhadap panggilan yang sukar dipercaya, yaitu panggilan untuk bersama dengannya. Orang-orang yang dipanggil pada zaman itu semuanya adalah tidak sempurna. Setiap satu mereka tidak sempurna. Tujuan panggilan kepada pemuridan bagaimanapun bukan untuk mendapatkan orang yang sudah sempurna, tetapi untuk melatih mereka agar menjadi rakan sekerja Yesus. Kita tahu pada saat ini kita juga haruslah dapat menjadi rakan sekerja kepada Yesus dalam penginjilan kita, dalam pelayanan kita, di gereja kita masing-masing. Saudara-saudara, Allah mengambil manusia sebagaimana adanya, dengan segala sifat kemanusiaannya, dan mendidik mereka untuk pekerjaannya, jikalau mereka mau patuh dan belajar daripadanya. Mereka tidak dipilih sebab mereka sempurna,
Tetapi sekalipun mereka tidak sempurna, melalui pengetahuan, kebenaran, melalui kemurahan Kristus, mereka itu boleh diubahkan kepada petahnya. Ini tertulis di dalam Kerinduan Segala Zaman halaman 185. Yesus memanggil orang-orang yang tidak sempurna untuk menyertai pelayanannya. Dan dia masih rindu untuk menggunakan kuasanya dan untuk menjadikan setiap kita murid-muridnya. Panggilan bagi kita pada saat ini adalah Yesus masih menginginkan diri kita masing-masing pada saat ini untuk menjadi pelayan murid-muridnya juga. Dia yang telah memanggil nelayan di Galilea masih memanggil orang untuk menyertai pelayanan-pelayanannya. Dia juga bersedia menunjukkan kuasanya melalui kita sama seperti melalui murid-muridnya pada pertama. Walaupun kita berdosa dan tidak sempurna, namun Tuhan tetap memberikan kita tawaran sebagai rekan sekerjanya, yaitu menjadi murid Kristus. Dia mengundang kita untuk berada di bawah arahan ilahi, supaya dengan bersatu dengan Kristus, kita boleh melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ini adalah merupakan renungan yang sangat memberikan motivasi bagi saya, dan juga bagi kita semua, di mana dikatakan bahwa Yesus menginginkan kita menjadi murid, menjadi pelayan bagi pekerjaan-pekerjaan di dunia ini dalam pelayanan kerohanian. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita lihat kembali ayat ini, di mana Yesus mahu berkumpul bersama dengan murid-muridnya, mahu melihat bagaimana keadaan murid-muridnya. Jadi pada saat ini kita sebagai pemimpin-pemimpin di gereja, anggota-anggota di gereja, ingat, kita ambillah masa berkumpul bersama jemaat, ambillah masa bercerita apa keperluan mereka, ambillah masa datanglah kepada mereka, lihat apa yang harus dan perlu kita lakukan dalam pelayanan kepada mereka masing-masing. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini adalah menyertai Dia, ataupun Yesus menyertai bagi kita masing-masing. Jadi mari kita pada saat ini datang kepada Yesus dan tanyakan kepada Yesus, apakah kita ini dapat menjadi murid-Nya. Jikalau Yesus memanggil kita, jangan menoleh ke belakang, jadilah murid yang setia untuk mengabarkan firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, bersyukur kami karena kemuliaan, penjagaan, perlindungan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini Tuhan, kami diberikan satu lagi dorongan dan juga nasihat melalui renungan kami, di mana mengatakan bahwa Yesus sedang memanggil kami untuk menjadi murid, untuk menjadi pelayan dalam pekerjaan Tuhan. Saat ini kami datang dengan doa. Bantulah kami Tuhan agar kami dapat menjadi murid yang baik. Bantulah kami agar dapat menjadi pemimpin bagi anggota-anggota gereja, sehingga kami dapat mengikuti tabiat Yesus, yaitu datang kepada semua anggota gereja dan melayani kepada semua anggota gereja. Terima kasih Bapak karena sudah mendengar akan doa ini. Hamba-Mu berdoa pada saat ini bagi mereka yang berada dalam keadaan tidak sehat. Sembuhkan mereka. Jika ada mereka yang terkena dengan virus corona, bantu mereka, berikan kekuatan dan sembuhkan mereka Tuhan. Kami percaya, kami berdoa saat ini, apabila dengan sepenuh hati, maka semua yang terjadi di dunia ini dapat diselesaikan dengan berkat daripada-Mu Tuhan. Inilah doa kami, biarkan mereka yang mendengar saat ini benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin.